Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari channel Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangannya objektif, penuh manfaat, kebaikan, dan inspiratif tentunya. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya ingin sedikit berbincang-bincang untuk teman-teman yang sedang sedih ya. Untuk siapapun teman-teman yang mungkin melihat vlog ini dan sedang merasakan kesedihan, saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, jangan sedih lagi. Semua pasti akan berlalu. Dalam kondisi apapun saat ini yang menyebabkan kesedihan Anda, jangan menyesali apapun, karena apapun yang sudah Anda jalani sampai dengan saat ini itu pastinya sudah yang terbaik menurut Allah yang ditakdirkan untuk Anda semua, kayak gitu. Jadi jangan membuang waktu lagi dengan menyesali keadaan atau berandai-andai seandainya begini atau seandainya begitu, tidak usah. Kalau toh ada yang dirasa misalnya Anda itu salah mengambil keputusan atau salah bersikap yang menyebabkan kesedihan atau apapun itu terjadi kepada diri Anda pada saat ini, anggap saja itu sebagai sebuah pembelajaran yang sangat berharga agar kedepannya kita semua, teman-teman semua, Anda semua tidak merasakan hal yang sama kembali. Jadi tolong diresapi baik-baik, Anda itu sudah yang terhebat, Anda itu sudah yang terbaik dalam menjalani semua ini. Karena belum tentu juga kalau saling bertukar posisi ya, antara semua teman-teman yang mungkin mengikuti vlog ini, belum tentu juga bisa melaluinya dengan lebih baik satu sama yang lainnya ya. Jadi kalau sekarang kita kupas satu-satu, mungkin banyak masalah yang menyebabkan kesedihan ya. Misalnya kalau masalah ekonomi kayak gitu ya. Misalnya untuk teman-teman semua yang mengikuti vlog ini mungkin yang sedang bekerja di tempat pekerjaan yang mungkin kurang nyaman, misalnya kayak gitu ya. Kurang nyaman atau punya teman kerja yang kurang cocok, atau mungkin punya atasan yang selalu menekan, misalnya seperti itu ya, atau punya bos yang terlalu banyak inginnya, seperti itu. Tolong dilalui saja. Jangan Anda cepat-cepat mengambil keputusan untuk pindah pekerjaan atau mencari pekerjaan lain, itu jangan. Karena percayalah teman-teman, bahwa di tempat manapun, di pekerjaan manapun ya, kita itu tidak bisa memastikan bahwa tempat yang lain itu jauh lebih baik daripada tempat yang Anda kerja sekarang, kayak gitu. Dan namanya manusia itu tipikalnya pasti bermacam-macam. Tidak mungkin kita bisa memilih orang-orang yang selalu sepahaman dengan kita, kayak gitu. Jadi prinsipnya kembali lagi ke awal yang dulu pernah saya sampaikan di beberapa vlog saya, yang saya juga mungkin lupa judulnya yang mana ya, tapi saya pernah menyampaikan, apabila kita tidak bisa merubah sesuatu yang berada di eksternalnya kita, dalam artian itu di luar jangkauannya kita, maka yang bisa kita usahakan dan upayakan adalah sesuatu yang di dalam jangkauan kita, jadi di internalnya kita. Sehingga kalau untuk permasalahan yang tadi seperti saya sampaikan itu, kalau Anda di tempat pekerjaan yang mungkin Anda tidak betah karena beberapa aspek tadi yang mempengaruhinya, Anda berusaha mencari kenyamanan sendiri saja, kayak gitu. Dengan misalnya kalau satu misalnya partner kerjanya Anda tidak cocok, ya sudah, Anda bekerja aja, yang penting jangan ada konflik.
nanti Anda mencari teman-temannya di luar pekerjaan saja. Jadi misalnya pulang dinas atau pulang sip kerja, istirahat, terus Anda bisa mencari teman Anda yang satu frekuensi misalnya ya, satu visi misi, sehingga hidup Anda tetap akan merasa berwarna kayak gitu. Terus kalau misalnya masalah bos atau atasan yang selalu menekan-nekan, banyak permintaannya ya kan, atau membuat situasi pekerjaan selalu mungkin merasanya tidak nyaman, kan ada ya mungkin yang seperti itu. Karena saya juga dulu pernah mengalami juga ya, namanya juga pernah mengalami bekerja di mana-mana kayak gitu ya. Itu jangan diambil negatifnya dulu, karena percayalah, bos Anda itu, atasan Anda itu juga mungkin apa ya, beban pekerjaannya juga sudah banyak kayak gitulah, sehingga sebenarnya itu caranya mereka untuk membagi pekerjaannya kepada Anda kayak gitu. Berarti kalau misalnya Anda itu sering direpotkan, misalnya Anda sering merasa repot, sebenarnya Anda itu dipercaya kayak gitu ya, untuk dapat menolong mereka kayak gitu. Sesulit-sulitnya orang ya, sesulit-sulitnya orang atau segala-galanya orang ya, yang mungkin sedang menjadi atasan Anda itu, mereka juga masih manusia. Mereka juga masih mempunyai titik 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 perasaan ya. Dalam artian, kalau Anda itu berusaha lebih sabar kayak gitu ya, mengerti, terus Anda mundur ya, tapi bukan berarti Anda harus menjadi orang munafik, itu enggak. Kalau memang mungkin dirasa terlalu berat, mungkin Anda bisa menyampaikan dengan cara-cara yang baik dan santun kayak gitu. Saya rasa nantinya juga atasan Anda atau bos Anda atau orang yang memperkerjakan Anda itu bisa mengerti kalau Anda itu sebenarnya adalah karyawan yang baik. Walaupun mungkin Anda itu di kemampuannya di tingkat yang mungkin belum dikendaki, belum diharapkan oleh atasan Anda, sehingga masih banyak tuntutan. Nanti kalau memang Anda itu sudah dirasa apa namanya, sesuai dengan yang diinginkan, saya rasa kalau memang apa ya namanya, manusia ini sudah bijak ya, maksudnya bos ini sudah bijak, pastinya juga akan tidak, karena orang menuntut itu kan juga capek. Orang meminta pekerjaan ke orang lain walaupun kondisinya lagi jadi bos, terus meminta kepada bawahannya, itu juga capek sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan cepat-cepat memutuskan untuk resign, untuk mencari pekerjaan lain, karena sayang. Harus diingat-ingat ini ya, untuk mungkin adik-adik ya yang mungkin masih muda ya, jangan buang-buang waktu dengan berpindah-pindah tempat pekerjaan. Karena lama bekerja itu nantinya juga akan berpengaruh terhadap salari Anda, keterampilan Anda, dan attitude Anda juga ternilai di situ. Karena misalnya lihat siapa namanya ya, mungkin Joko misalnya ya, Pak Joko misalnya. Sudah bekerja di perusahaan ini dari umur 21 tahun misalnya kayak gitu. Ternyata sudah bekerja selama ini ya, berarti orangnya sudah profesional misalnya kayak gitu. Orangnya sudah terbukti dapat dipercaya misalnya seperti itu, sehingga juga meninggikan martabatnya di situ. Tapi kita juga pernah menemui ada orang yang udah berumur sekian kok, nauzubillah jaliknya, kok baru bekerja 1 tahun ya di perusahaan itu. Otomatis orang yang melihat juga akan bertanya-tanya, ada apa gerangan ya sampai umur segitu kok masih, padahal juga lulusan dari akademi yang baik kayak gitu ya, maksudnya universitas yang baik misalnya kayak gitu, tapi kok baru bekerja 1 tahun ya, kenapa gitu loh. Apakah di tempat pekerjaannya ada permasalahan dan sebagainya, sehingga itu juga akan mempengaruhi performance-nya gitu. Itu kalau masalah pekerjaan. Terus kalau untuk teman-teman semua yang mungkin belum menikah ya misalnya kayak gitu, atau bahkan sudah menikah tetapi ada permasalahan dengan pasangannya, atau yang belum menikah mungkin ada masalah juga dengan pacarnya misalnya, atau
teman ta'arufnya kayak gitu ya. Sekarang ini sudahlah, sudah kayak gitu ya. Ingat semua ini juga akan berlalu. Kita ini di dunia ini cuma sementara. Anda jangan pernah berharap lebih terhadap manusia. Berharap itu ya wajar ya. Wong kita itu memang makhluk sosial. Tidak mungkin ada manusia yang bisa hidup sendiri. Tapi kalau Anda itu berharap penuh, berarti Anda harus sudah siap untuk kecewa. Jadi kalau yang misalnya sekarang itu merasa sering dibuat kecewa misalnya sama suaminya atau sama istrinya atau sama pacarnya kayak gitu. Sudah ya, sudahi saja. Anda harus mencari fokus yang lain kayak gitu. Jangan kalau Anda itu kalau sampai mengorbankan diri sendiri untuk menyenangkan selalu pasangan Anda dengan keluar dari sifat Anda misalnya kayak gitu. Misalnya Anda itu orangnya senangnya A, terus karena dituntut pasangan atau dituntut pacarnya terus Anda harus menjadi B, itu saya rasa itu Anda merusak diri Anda sendiri kayak gitu. Anda itu juga berhak bahagia. Anda dari kecil itu dilahirkan sama ibu Anda, dibesarkan oleh orang tua Anda dengan penuh pengorbanan. Itu bukan untuk besar terus diperbudak oleh perasaan kayak gitu. Untuk Anda yang misalnya sedang diputuskan pacarnya misalnya saat ini kayak gitu ya, saya tidak berani mengecilkan permasalahan kayak gitu, karena memang itu juga pastinya berat dan tidak mengenakkan ya misalnya seperti itu ya. Tetapi yakinlah bahwa Allah atau Tuhan itu ya, itu akan mempertemukan kita dengan level yang sama dengan sifat kita. Makanya kalau di dalam Islam itu ya, kalau saya mukmin ya, saya Islam, maka saya akan menyampaikan kalau dalam Islam itu disampaikan bahwa orang lelaki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik pula kayak gitu. Jadi kalau misalnya Anda itu sekarang ditinggalkan sama pasangan Anda, entah itu suami Anda atau istri Anda atau cowok Anda atau cewek Anda, yang Anda harus lihat kembali itu sifat Anda sendiri kayak gitu. Kalau Anda itu sudah sifatnya dirasa, Anda jujur menilai diri Anda sendiri. Dari segi perkataan, dari perbuatan Anda, dari kehidupan Anda sehari-hari, Anda sudah merasa baik, terus kewajiban Anda terhadap Allah dengan menaati agama yang Anda anut itu sudah baik misalnya seperti itu. Ya sudah, Anda tinggal tenang saja. Kalau memang ditinggalkan atau diputuskan oleh pacar Anda, berarti dirinya itu bukan yang terbaik untuk Anda. Justru Anda harus berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala di sini gitu loh. Karena hanya Allah yang tahu yang tersembunyi dari sifat-sifat manusia itu kan. Daripada Anda memaksakan, kemudian nanti di tengah-tengah itu nanti baru ketahuan ternyata kok sifatnya jelek, ternyata kok orangnya begini dan begitu. Atau mungkin kalau sudah menikah, kalau sekarang misalnya ada yang mohon maaf lahir batin baru nikah 2 tahun ternyata kok cerai misalnya gitu, mohon maaf lahir batin, diambil saja sekarang daripada nanti udah 10 tahun 20 tahun bersama ternyata juga malah cerai nantinya, karena ternyata sifatnya itu Anda tidak bisa menerima karena terlalu di bagian apa kayak gitu. Jadi setiap kita biasakan ya, karena ini juga berat. Saya sendiri ini bukan berarti saya ini udah expert di bagian ini, justru saya ini masih pemula dan saya merasa ternyata setelah melakukan ini tuh hidup saya merasa lebih bermakna kayak gitu ya, lebih terasa enak, baik, nyaman dilalui, masya Allahnya. Maka saya ingin share sama teman-teman yang ada di sini kayak gitu. Jadi di saat kita tertimpa suatu yang kita anggap sebagai masalah, karena terkadang yang kita anggap masalah bagi orang lain itu bukan masalah. Maka masalah di sini adalah masalah yang kita anggap sebagai masalah kayak gitu kan.
Satu hal yang kita harus pastikan, diri kita di bagian mana dulu. Diri kita sudah benar atau belum berpijaknya kayak gitu. Kayak tadi, kita misalnya dengan pasangan itu, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan cowok kita, atau dengan cewek kita kayak gitu ya. Ada konflik, ada masalah yang menyebabkan dia meninggalkan kita atau memilih orang lain. Ternyata kita jangan capek-capek melihat dia, sifat dia tidak akan bisa kita ubah kayak gitu. Orang kalau sudah tidak suka, kita paksakan 1000 kali, kita mau, misalnya ada cowok udah tidak suka sama kita, atau cewek udah tidak suka sama kita, mau kita tampil secemerlang mungkin pun matanya akan buta, sudah tidak bisa melihat. Begitu juga sebaliknya, kalau orang sudah suka sama kita atau suka sama orang lain misalnya kayak gitu, penampilannya kayak apa juga itu udah, misalnya tidak mandi pun, bau kecut pun, apapun, saya rasa tetap akan senang-senang aja gitu. Jadi jangan kita melawan sesuatu yang sudah sulit untuk dirubah tuh, hal seperti itu kayak gitu. Jadi yang kita bisa pastikan ke internal kita. Misalnya Anda ditinggalkan orang kayak gitu ya, entah itu di level mana, pacar atau suami atau istri kayak gitu, Anda lihat kembali diri Anda. Anda selama ini perilakunya dalam kehidupan bagaimana? Anda selama ini berlakunya sama dirinya bagaimana? Sudah benarkah? Membuat nyamankah atau tidakkah, itu dilihat kembali. Kalau memang semuanya sudah dirasa baik-baik saja, Anda harus malah bersyukur sama Allah. Berarti dia ini bukan yang terbaik untuk saya. Karena saya sudah berusaha baik, pastinya Allah akan memberikan juga yang terbaik untuk kita. Jangan biasakan diri kita itu tidak punya harga diri. Kan ada ya orang itu begitu ditinggalkan sama istrinya atau sama suaminya, mengemis-ngemis sampai akhirnya yang penting hidup bersama, yang penting tidak ditinggalkan, atau sama pacarnya ya, wah memohon-mohon agar tidak ditinggalkan, diinjak-injak nggak apa-apa kayak gitu ya. Jangan, kalau bisa jangan seperti itu. Bener, kasihan. Anda itu dibesarkan oleh orang tua Anda dengan pengorbanan jiwa dan raga yang memberikan memberikan pendidikan, memberikan makanan, memberikan contoh-contoh dalam kehidupan. Itu sungguh luar biasa pengorbanan orang tua. Terus kemudian Anda besarnya hanya jadi tumbal cinta, tumbal perasaan ke orang lain. Waduh, janganlah. Kembalikan saja kepada Allah kayak gitu. Yakinkan bahwa nantinya Anda akan mendapatkan yang terbaik kayak gitu. Itu kalau di bagian masalah percintaan. Terus kalau Anda itu mungkin sekarang lagi sedih karena Anda malah belum tahu tujuan hidup Anda apa. Kayaknya hidupnya gini-gini aja, bosan, nggak ada tujuannya yang pasti kayak gitu ya. Jangan terlalu menarget, jalani saja. Jalani, cari sesuatu yang memang membuat Anda itu semangat di hal-hal yang positif. Terus bentuk lingkungan di sekitar Anda juga yang positif. Nantinya pasti Anda akan menemukan tujuan kehidupan Anda yang sebenarnya kayak gitu. Kalau Anda malah mencari-cari, sulit malah untuk menemukan kayak gitu. Terus jangan membandingkan hidup Anda sama orang lain. Misalnya teman Anda udah udah sukses sekali, Anda belum sukses kayak gitu, umurnya sama, jangan dibandingkan. Begitu juga yang misalnya istri ini, para istri, suaminya beda-beda kan, ada suaminya yang udah sukses, ada suaminya yang belum sukses, terus Anda bandingkan. Jangan juga. Laki-laki itu paling tidak suka untuk dibanding-bandingkan, apalagi masalah materi ya. Jadi matahari dan bulan aja terbitnya berbeda kan, tapi sinarnya sama-sama indah dan menerangi ya gitu kan. Sama saja kehidupan kita semua itu tidak dirancang oleh Allah untuk bersedih. Semuanya dirancang untuk bahagia. Hanya saja kadang-kadang kita yang tidak peka terhadap aturan yang sudah diberikan oleh Allah. Mungkin sekian vlog saya pada malam hari ini.
Mudah-mudahan ada manfaat kebaikannya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dari kata-kata yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang berbicara tidak lebih pintar daripada yang mendengarkan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.